Akan mencoba menjelaskan tentang eh, clustering ya dan association rules. Nah, nanti mohon rekan-rekan bisa memberikan respon kalau seandainya tidak terlihat presentasinya misalkan atau mungkin suaranya terputus begitu ya. Beberapa kali saya online session begitu suara saya tidak terdengar atau gambarnya tidak berubah ya. Nah, ini saya sebelum kita mulai saya coba eh, mengaktifkan PowerPoint atau di sini saya pakai Keynote ya. Saya coba full screen, mudah-mudahan nanti bisa terlihat begitu. Oke, rekan-rekan, apakah bisa terlihat kalau seandainya saya full screen seperti ini? Slide-nya. Ini saya geser ke slide yang kedua. Apakah terlihat tertulis unsupervised learning? Belum ya? Slide kedua tidak bisa terlihat ya? Tertulis unsupervised learning, learning without teacher. Oke, sip. Berarti nanti kita bisa menggunakan full screen ya. Oke. Ya, terlihat. Oke, oke. Nah, oke, kita mulai saja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang clustering dan association rules ya, rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan akan belajar bersama-sama tentang kalau kemarin mungkin di Elo lebih banyak tentang supervised learning ya. Hari ini kita akan mencoba melihat tentang unsupervised learning dan juga nanti kita akan melihat association rules di bagian kedua dari presentasi kali ini ya. Nah, oke, apa sih unsupervised learning itu? Saya sebelumnya akan bercerita. Jadi kalau di video yang rekan-rekan lihat di Elo, mungkin rekan-rekan akan melihat betapa kemudian untuk mentraining sebuah algoritma machine learning atau learners, itu rekan-rekan membutuhkan dataset, ya kan? Rekan-rekan membutuhkan dataset. Nah, dataset ini mensyaratkan bahwa rekan-rekan memiliki jawaban yang benar atau memiliki labels atau memiliki kelas. Mudah-mudahan rekan-rekan kemarin sempat melihat beberapa video yang ada di Elo ya. Nanti rekan-rekan akan tahu bahwa supervised learning ini adalah algoritma yang common ya atau algoritma yang biasa digunakan di machine learning secara umum ya. Namun demikian tidak semua data itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya rekan-rekan. Jadi kadangkala ada data yang memang kita nggak ngerti sama sekali labelnya apa atau kelasnya apa. Ya, jadi ada data yang sama sekali kita nggak ngerti jawabannya apa sih terhadap features yang muncul atau labelnya apa sih kelasnya apa. Nah, untuk kasus seperti ini eh, kita biasanya menggunakan apa yang kemudian kita sebut sebagai unsupervised learning. Yang mana kemudian unsupervised learning ini biasanya digunakan untuk mengeksplor data-data yang tidak ada labelnya untuk pertama kali. Gunanya untuk apa? Untuk membuat training set. Ya, jadi data yang kemudian belum ada labelnya itu bisa kita explore atau bisa kita kategorisasikan dengan unsupervised learning dan dari sana kita kemudian bisa memberikan label secara massal. Setelah nanti bisa kita kategorisasikan, kita bisa memberikan label terhadap data-data tadi dengan massal ya, sesuai dengan kategorisasi yang kita dapatkan secara otomatis dari unsupervised learning. Ya. Contoh yang kedua, bisa aja kita menggunakan unsupervised learning ini melakukan profiling. Ya, ini bisa dipakai untuk misalkan ya, untuk analisis di pemilu, misalkan political campaign, atau bisa juga nanti kita lihat unsupervised learning ini bisa kita gunakan untuk memberikan rekomendasi. Nah, kalau rekan-rekan sering berbelanja di toko online, sekarang mungkin rekan-rekan akan sangat sering berbelanja online ya. Misalkan Tokopedia yang kemarin rame gitu ya, atau Bukalapak, itu mereka pasti akan menggunakan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita sebut sebagai association rules. Di mana kemudian ketika rekan-rekan nanti banyak membeli sesuatu, ya, toko online tadi bisa menyediakan rekomendasi barang-barang yang memang dibeli oleh orang-orang lain, ya, yang membeli produk yang sama sebagaimana yang rekan-rekan beli. Ini salah satu manfaatnya, ya. Nah, nanti rekan-rekan akan belajar secara sederhana apa itu association rules, yang mana kemudian dari situ Anda bisa tahu bahwa association rules bisa dipakai untuk e-commerce ya. Oke, saya coba slide yang ketiga. Apakah terlihat?
Yang ketiga ini bagan tentang supervised learning. Oke, terlihat ya rekan-rekan ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang supervised learning. Saya coba oret-oret dulu di sini, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke, nyalakan Bluetooth-nya. Kalau rekan-rekan lihat supervised learning ini, ya, rekan-rekan akan lihat di situ bahwa supervised learning ini ada labelnya ya rekan-rekan. Jadi di situ rekan-rekan akan menggunakan label di situ, ya. Sementara kalau yang unsupervised learning kita tidak memiliki label di sana. Ya, kita tidak memiliki label sehingga nanti akan cukup berbeda dengan yang supervised learning ya. Kalau yang supervised learning ada label ya dan nantinya rekan-rekan menghasilkan predicted label ya. Tapi kalau yang unsupervised learning yang kita inginkan bukan itu ya. Yang kita inginkan adalah nantinya rekan-rekan kalau ada data baru nanti kira-kira itu masuk ke kira-kira nanti berapa klaster yang kemudian kita dapatkan atau kalau nanti kita gunakan untuk klasifikasi ya nanti kalau ada data baru nanti data itu masuk ke klaster yang mana. Kira-kira begitu ya. Tapi pada intinya adalah unsupervised learning ini kita tidak menggunakan label di situ. Ya, kita tidak ada labelnya sehingga kita hanya akan mendapatkan representasi yang lebih baik dari data. Kalau data itu tadinya tidak ada informasi apapun, ya, baik itu informasi kedekatan atau informasi yang ada kaitannya dengan similaritas atau kesamaan antar anggota dari data-data itu, ya, dengan unsupervised learning itu kita bisa memberikan representasi yang lebih baik sehingga orang bisa melakukan banyak hal di sana. Ya. Nah, kita mulai dulu dari clustering. Ya. Ini slide tentang storekeeper's case. Bisa dilihat judulnya rekan-rekan. Slide ini judulnya storekeeper's case ya. Bisa, oke. Nah, bayangkan Anda adalah seorang penjaga toko ya. Penjaga toko yang toko Anda ini menyewakan DVD ya, atau menyewakan movie atau film begitu. Nah, biasanya ketika Anda ada pelanggan baru, Anda akan mencatat atau Anda akan mensyaratkan mereka membuat membership ya, untuk Anda bisa mengkategorisasikan nanti pelanggan itu karakteristiknya seperti apa. Ya, tentunya Anda akan memberikan dia sebuah kartu dan kartu itu ada barcode-nya yang mana ketika dia nanti pinjam film, ya rekan-rekan bisa merecord secara otomatis film apa saja yang dia pinjam. Ya, tapi pada saat awal ketika dia datang pasti rekan-rekan mensyaratkan untuk ya melakukan pendataan data apa saja yang kemudian bisa kita asosiasikan pada film-film yang nanti akan dia pinjam ya. Nah, kalau rekan-rekan itu melakukannya secara manual ya, maka ini akan memakan waktu yang lama. Ya, meskipun rekan-rekan memiliki data ya, tapi rekan-rekan tidak akan bisa melakukan matching antara data demografi atau data membership tadi dengan apa yang kemudian dia sukai. Nah, bagaimana cara kemudian kita bisa melakukan matching atau kemudian kita bisa melihat hubungan antara data demografi, misalkan umur, jenis kelamin, pekerjaannya apa, ya, kemudian hobi misalkan dan seterusnya terhadap film-film yang dia sukai. Nah, caranya adalah kita membuat grup atau melakukan kategorisasi customer tadi. Ya, yang mana kemudian dari sana kita bisa melihat kecenderungan masing-masing grup tadi. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya tadi yang pertama rekan-rekan bisa memberikan rekomendasi untuk film-film yang memang disukai oleh grup tertentu, ya, oleh grup customer tertentu atau grup membership tertentu, ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang pertama bagaimana cara melakukan kategorisasinya dan berapa nanti kategori yang bisa kita dapatkan, ya. Berapa kategori yang bisa kita dapatkan. Nah, ini
yang kemudian nanti akan kita bahas dengan metode clustering, ya. Jadi, biasanya nanti ketika kita membuat sebuah grup, kita akan mengkombinasikan informasi personal dengan purchase historis, ya. Jadi apa yang dia beli itu nanti kita kombinasikan dengan informasi personalnya, ya. Nah, kita nanti akan melihat bahwa dengan cara seperti ini kita bisa melakukan grouping atau pengelompokan customer sesuai dengan background-nya, yang mana kemudian masing-masing grup tadi akan memiliki kecenderungan untuk membeli produk-produk atau meminjam film-film yang mirip lah, kira-kira begitu. Nah, contoh kita bisa mengambil data dari uh, user Facebook ya, dari akun Facebooknya, kemudian kita lihat personalitiesnya dari sana dianalisis dan kita lihat likes-nya. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat uh, bahwa nantinya kita bisa tahu apa personality-nya kira-kira dari akun tadi dan kira-kira apa saja yang kemudian ia sukai. Ya, film-film yang kemudian dia sukai dari akun Facebook bisa kita dapatkan. Ya. Data yang lain yang bisa kita pakai, tadi sudah saya sebutkan ya, misalkan umur atau household income ya atau pendapatan dia ya. Oke, rekan-rekan saya beranjak ke slide yang ada grafiknya, masih bisa dilihat rekan-rekan? Ada gambar grafik merah dan biru ya dan kuning ya, bisa dilihat ya. Ini Mas Muhammad Iqbal, terima kasih ya sudah merespon. Oke, jadi di sini ini contoh saja ya, bagaimana kemudian dari data yang sudah kita dapatkan tadi kita bisa misalkan menggolongkan menjadi beberapa kelompok ya. Di sini kalau rekan-rekan lihat di bagian kiri ya, bagian kiri misalkan ini ya, saya coba anotasi mudah-mudahan bisa. Oke, bagian kiri kita bisa lihat grafiknya bahwa di situ sebentar saya coba kembali ke slide yang semula. Oke. Di bagian kiri kita bisa melihat C plus I ya. Ini salah satu karakter usernya atau customernya. Conscientious ya, how hardworking they were, and extraversion, how much they enjoy social interaction. Kemudian yang grafik sumbu bawah, Anda bisa lihat A plus O ya, jadi anxious and open ya. Seberapa emosionalkah customer tadi dan seberapa terbuka dia terhadap hal-hal baru. Ini karakteristik yang kita bisa dapat dari kuesioner misalkan ya. Kemudian dari sana kita bisa dapatkan juga kesukaan dari customer-customer tadi ya, dari akun Facebooknya kita bisa tahu beberapa film yang mereka sukai begitu. Nah, dari sini kita bisa membuat ya setidaknya ada 3 klaster lah ya, ada 3 klaster secara visual bisa kita lihat ya. Dan dari sana kita bisa melakukan analisis yang lebih dalam ya. Ini saya pindahkan ke slide berikutnya. Apakah bisa dilihat how clustering helps storekeeper ya? Bisa ya. Jadi di situ kita bisa melihat 27 Dresses misalkan ya. Ada satu film yang namanya ya katakanlah begitu ya, 27 Dresses. Ternyata ada orang lain yang menyukai film 50 First Dates ya. Sehingga misalkan ketika satu orang itu meminjam atau membeli DVD 27 Dresses, maka kita bisa merekomendasikan ya film yang lain yang dalam satu klaster tadi. Ya, ini salah satu contoh bagaimana kemudian clustering ini bisa kita manfaatkan untuk menganalisis personalities atau hubungan antara data demografi customer ya dan apa yang kemudian cenderung dia beli atau cenderung dia pinjam ya. Nah, makanya rekan-rekan nanti kalau lihat di e-commerce atau di apapun itu layanan-layanan yang sifat online ya, Anda akan diminta untuk memasukkan data demografi ya, misalkan nama, kota asal, alamat misalkan ya, kemudian umur, kemudian jenis kelamin ya, mungkin ada income-nya ya, atau apapun itu yang ada kaitannya dengan data personal information Anda, dan nanti toko online itu akan merecord ya, apa yang kemudian Anda beli atau setidaknya apa yang kemudian Anda lihat. Ya, kalau Anda sering membuka Amazon, nanti Anda akan lihat bahwa
data klik Anda ke masing-masing link itu juga direcord oleh Amazon. Sehingga nanti Anda akan disodori rekomendasi yang sesuai dengan apa yang pernah Anda lihat di Amazon tersebut. Ya. Seperti itu kira-kira cara kerjanya untuk implementasinya. Nah, oke, kita akan melihat bagaimana kemudian technical detailnya ya rekan-rekan. Ya, contoh yang jadi masalah kan misalkan yang pertama adalah bagaimana menentukan kategorinya. Ya. Nah, ini bisa bisa dipecahkan dengan menggunakan misalkan script plot. Ya, script plot ini salah satu cara saja. Nanti kita akan membahas cara lain yang lebih advance ya, yang lebih advance yang kita sebut sebagai dendrogram ya. Script plot ini cara kerjanya adalah dengan melihat perbedaan yang tajam antara jarak within cluster scatter ya, jarak di dalam cluster tadi dan jumlah klasternya. Jumlah klasternya. Jadi makin sedikit klasternya, tentunya jarak anggota-anggotanya itu akan makin lebar ya, akan makin lebar. Sementara kalau jaraknya makin pendek, itu pastinya ada banyak kelompok di sana. Nah, kita nanti akan mengambil bagian yang di situ berubahnya secara drastis ya. Jadi jumlah klaster ditentukan, misalkan di sini kita bisa ambil jumlah klasternya bisa 2 atau 3 ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di gambar yang ada di presentasi, ini yang di bagian bawah itu number of cluster dan yang bagian kiri adalah within cluster scatter. Anda bisa melihat kalau klasternya cuma 1, maka within cluster scatternya akan tinggi. Tapi kalau klasternya dinaikkan ya akan makin kecil ya. Nah, kita mengambil pada saat jarak ini berubah. Cuma cara ini kurang efektif. Kenapa? Karena Anda harus mencoba secara urut ya, secara urut antara klasternya 1, kemudian dilihat within cluster scatternya, kemudian cluster 2 dilihat, cluster 3 dilihat, dan seterusnya. Nah, saya akan tampilkan nanti bagaimana kita bisa menggunakan cara yang lain, ya, yang kita sebut nanti sebagai dendrogram, untuk menentukan berapa klasternya. Ya. Saya coba pindahkan ke presentasi yang kedua ya, jadi nanti saya akan share filenya rekan-rekan. Nah, oke, kita lihat example of clustering analysis ya. Jadi kita lihat step by step-nya dulu. Ya, nanti ini akan berakhir ke dendrogram ya. Bisa dilihat ya, example 15.1 situ tertulis ya, daily expenditures of food and clothing. Di situ kita punya 2 data rekan-rekan ya. Yang pertama adalah konsumsi atau makanan food ya X1, dan yang kedua adalah clothing. Ya, jadi kita punya 2 features, kita punya 2 data di sini. Ya, kalau rekan-rekan belajar di supervised learning pasti akan paham ya maksud saya. Jadi ada 2 atribut di situ. Yang pertama adalah food dan yang kedua adalah pakaian atau clothing. Ya, di situ kita label dengan X1 dan X2. Nah, kita punya member di sana ya. Kita punya member A, B, C, D, E. Ada katakanlah 5 member lah. Ini untuk sekedar untuk memudahkan saja. Nah, di situ kita dapatkan datanya. Karena kita bermain dengan dimensi yang rendah, ya di sini ada 2 dimensi, ya karena fiturnya cuma 2, berarti kita ada 2 dimensi. Maka dengan mudah kita bisa melakukan plotting di situ. Ya, Anda bisa lihat plottingnya. Ya, misalkan A di sini 2 dan 4, maka kita bisa memplotting 2 ya dan 4. Ya. X1-nya 2, X2-nya adalah 4. B misalkan 8 dan 2, Anda bisa melakukan plotting. B itu posisinya X1 di 8 dan 2, dan seterusnya. Jadi kita plot seperti itu. Nah, kita ingin melakukan analisis, ini sebaiknya berapa klaster ya dari sini. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan lihat ada beberapa cara ya. Oke. Kalau dari secara visual kita bisa lihat ya bahwa klasternya dengan sangat mudah kita akan tahu ya bahwa nanti akan ada 2 klaster ya. Yang pertama klaster A dan D. Kemudian yang kedua adalah klaster BCE. Ya, ini secara visual ya. Nah, masalahnya adalah
tidak semua data itu bisa diinvestigasi secara visual, begitu loh. Kalau kemudian nanti rekan-rekan menggunakan script plot sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, maka rekan-rekan harus mencoba beberapa cluster dan mengukur within clusters distance-nya. Ya, jadi jarak antara masing-masing member ini di dalam satu cluster, yang mana kemudian itu kurang efektif. Ya, nah makanya kemudian kita akan analisis ya dengan menggunakan dendrogram, dan dari situ nanti kita bisa melihat kira-kira nanti berapa sih cluster yang kemudian bisa kita bentuk dari sana. Ya. Oke. Ya, kita akan melihat berdasarkan jarak ya. Di sini kita menggunakan salah satu cara yang disebut sebagai proximity atau nearness, kedekatan. Ya. Nah, nanti dari situ kita akan tahu kira-kira nanti berapa anggota dari klasternya dan kira-kira nanti jarak antar klasternya seperti apa. Ya. Nah, untuk sampai sana kita perlu mendefinisikan dulu ukurannya. Ya, jadi clustering dengan metode similarity atau proximity atau closeness atau nearness itu pasti ada ukuran nearness-nya, ya, ada ukuran jaraknya. Yang paling mudah ya, yang kemudian pernah kita pelajari dari mulai SMP sampai mungkin kuliah itu kita menggunakan Euclidean distance. Ya, contoh misalkan ini ada 2 titik ya, J dan I, mudah-mudahan masih bisa terlihat ini ya. Maka ketika kita ingin mengukur jarak I ke J atau J ke I, ya, caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan rumus Pythagoras ya, rekan-rekan pasti tahu lah ya rumus Pythagoras. Ya. Jadi distance I to J, ya, jarak I ke J itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Caranya bagaimana? Ya X1I dikurangi X1 J dikuadratkan ditambah X2I kurangi X2J dikuadratkan kemudian diakar. Ini cara yang pertama ya. Nah, cara yang kedua bisa saja nanti rekan-rekan menggunakan kuadratik biasa tanpa diakar ya. Ini cara yang kedua. Sebenarnya nanti kalau rekan-rekan melihat di beberapa buku referensi ya, cara mengukur jarak atau closeness atau similarity ini ada beberapa macam cara ya rekan-rekan. Jadi Euclidean distance itu hanya salah satu dari sekian banyak metode untuk mengukur similarity. Ya, nanti rekan-rekan bisa melihat ada Mahalanobis distance dan yang lain-lain ya. Jaccard coefficient distance terusnya itu ada beberapa opsi ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung dari karakteristik data. Sehingga nanti pada saat misal rekan-rekan akan melakukan clustering ya, itu harus dilihat kira-kira karakteristik datanya seperti apa sehingga nanti pada saat mengukur similarity bisa dipilih metode yang paling pas. Ya. Ini sebagai contoh kita menggunakan Euclidean distance saja yang paling sederhana ya. Nah, ini bisa kita extend ya rekan-rekan. Jadi ketika nanti dimensinya tidak hanya dua, misalkan rekan-rekan punya sekian dimensi ya, K dimensi gitu ya. Nanti rekan-rekan akan bisa ini bisa di-extend untuk lebih dari satu member gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa tergantung nanti berapa member yang akan diukur jaraknya dan juga nanti dimensinya pun juga bisa kita expand ya tergantung dari berapa jumlah dimensinya begitu. Oke, kita lanjut ke metode clusteringnya ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan setidaknya ada 3 ya, yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah nearest neighbor atau single linkage. Yang kedua adalah farthest neighbor dan yang ketiga adalah k-means. Ini yang sering digunakan sebenarnya adalah yang k-means. Tapi kita akan perkenalkan masing-masing dari metode yang ada di clustering yang sering dipakai ya. Oke, masih bisa dilihat ya rekan-rekan nearest neighbor method. Ini slide yang sekarang saya tampilkan. Oke. Caranya bagaimana sih untuk mengukur jarak ya? Yang pertama adalah dengan cara mengukur kedekatannya. Ya, ini yang kita sebut sebagai nearest neighbor atau single linkage ya. Kita lihat secara umum ya, kita kembali ke contoh yang tadi ya. Jadi kita punya 2 atribut atau 2 data ya, di mana X1 adalah makanan dan X2 adalah pakaian. Ya, rekan-rekan bisa melihat plotting-nya ya.
Kemudian dari sana kita bisa mengukur jarak masing-masing item ini ke item yang lain. Contoh, jarak A ke B, ya nanti kita bisa hitung 6,325, jarak A ke C 7,071 dan seterusnya. Ya. Gunakan Euclidean distance. Ya, jadi contoh jarak A ke B dengan data yang ada kita bisa dapatkan 6,325. Ya. Nah dari sana, ya karena kemudian B dan E itu adalah yang paling kecil, di sini kita bisa melihat data yang paling kecil dari seluruh jarak ini adalah B ke E. Kalau rekan-rekan bandingkan di sini ada angka yang kecil di sini ya. B ke E itu 1,118 dan B ke C itu 1,414. Jadi lihat ya di tabel ya. Maka yang kemudian kita lakukan adalah kita membuat satu klaster dengan jarak yang paling dekat ya. Jadi B dan E ini kita grupkan ke dalam satu klaster ya. Nah, karena kita menggunakan nearest neighbor ya, maka kita menghitung jarak yang paling kecil dari klaster yang pertama ke anggota yang lainnya. Ya, misalkan kita ingin menghitung BE ke A ya, maka kita menghitung minimum distance ya, jarak atau distance B ke A dan jarak E ke A. Kita dapatkan 6,325 dan 7,159 ya jarak E ke A. Sehingga kita pilih karena ini nearest neighbor maka kita pilih adalah 6,325 ya kita pilih angka minimalnya. Ya. Nah itu kita lakukan untuk sisa cluster yang lain atau sisa member yang lain. Ya, jadi dari sini kita dapatkan di tabel yang sebelah kiri rekan-rekan melihat kita sekarang memiliki 4 cluster ya dengan satu cluster anggotanya B dan E, kemudian 3 cluster yang lain anggotanya single ya A, C dan D. Nah jarak BE ke A tadi sudah kita hitung ya 6,325, jarak BE ke C ya 1,414, jarak BE ke D 7,614 dan seterusnya. Di sini sudah kita hitung masing-masing ya. Oke, kemudian langkah yang kedua bagaimana? Ya. Langkah yang kedua, kita lihat kembali dari data yang ada ini adalah data yang paling kecil jaraknya. Data yang paling kecil jaraknya kira-kira yang mana? Ya, yang ada di sini adalah A dan D. Jadi setelah kita menghitung nearest distance ya dari cluster BE ke yang lain, dari situ kita melihat ya ada jarak yang paling kecil di sana yaitu A dan D ya. Di sini kita dapatkan angka 1,414 ya. Sehingga kita jadikan A dan D ini sebagai klaster baru. Nah, rekan-rekan bisa melihat di gambar yang ada di sebelah kanan ya. A dan D itu jadi klaster baru. Kita lingkari A dan D jadi klaster baru. Nah, kemudian kita ukur kembali rekan-rekan jarak antara masing-masing klaster tadi ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ada BE dan AD gitu ya. Jaraknya seperti yang tadi sudah kita hitung, kita dapatkan 6,325 dan 7,616 kita pilih minimumnya karena kita pakai nearest neighbor, ya, nearest distance. Ya. Kemudian antara C dan AD ya, C dengan klaster baru kita lihat ya. Jarak terdekatnya adalah 7,071 ya. Jadi dari C ke A dan C ke D. Ya.
Ya, rekan-rekan, apakah mendengar suara saya? Tadi saya sempat terputus koneksinya. Oke. Tadi saya sempat terputus ya, mohon maaf. Jadi sempat terputus, ada peringatan dari Webex-nya kalau koneksi saya terputus. Mudah-mudahan masih bisa didengarkan. Oke, rekan-rekan, kita kembali ya ke baik. Terima kasih responnya, rekan-rekan. Kita kembali ke sisa klaster yang tadi ya, rekan-rekan. Jadi kita punya 3 klaster ya. Jadi C itu jadi klaster sendiri, kemudian BE dan DA begitu. Nah, sebagaimana yang tadi sudah kita lakukan sebelumnya, kita mengukur jarak masing-masing klaster ya. Jadi BE ke AD, BE ke C, AD ke C, dan ya oke, C ke C pastinya 0 ya. Nah, dari sini kita lihat angka yang paling kecil, rekan-rekan. Ya, angka yang paling kecil yang mana? Ya, angka yang paling kecil adalah BE ke C ya. Nah, sehingga BE ke C ini nantinya akan menjadi satu klaster sendiri ya. Seperti ini nanti rekan-rekan ya. Jadi kita gabungkan BE dengan C untuk membuat klaster BCE. Ya, membuat klaster BCE. Oke ya. Nah, kemudian kita analisis jarak minimum antara klaster BCE dengan AD. Ini belum selesai rekan-rekan, karena nanti kita harus memilih berapa jumlah klasternya ya. Sehingga di sini kita mengukur segala kemungkinan ya, meskipun di sini sudah terlihat oh ini sudah cocok 2 klaster, iya, tapi kita ingin memastikan bahwa 2 klaster itu adalah pilihan yang tepat. Sehingga untuk langkah yang paling akhir adalah kita mengukur jarak antara BCE ke AD ya. Nah, jarak BCE ke AD itu 6,325 ternyata. Ya, bisa dilihat ya rekan-rekan slide saya. Kemudian tidak putus lagi, BCE ke AD rekan-rekan. Oke. Gambar 15,7 ya. Jadi BCE ke AD jaraknya berapa? 6,325. Baik rekan-rekan, dari sini kita sudah mendapatkan satu klaster besar, yang mana kemudian dari sini kita mulai dari klaster yang paling kecil tadi ya, klaster masing-masing personal ya, A, B, C, D, E jadi klaster sendiri, kemudian BE kita jadikan satu klaster, AD jadi satu klaster, ya, kemudian C masuk ke klaster BE ya, sehingga jadi BCE. Kemudian yang terakhir ya, kita menjadikan BCE dan AD ini menjadi satu klaster. Nah, dari sini kita bisa melakukan plotting, rekan-rekan. Nanti kita akan lihat plotting ini sebagai salah satu cara untuk menentukan berapa sih sebenarnya jumlah klaster yang pas ya. Nah, kita bisa menggunakan yang kita sebut sebagai dendrogram ya, tree diagram atau dendrogram seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat ya, di bagian sumbu X-nya ini adalah membership-nya ya, C, B, E, A, D. Kemudian bagian sumbu Y-nya itu adalah distance ya. Jadi B dan E itu jaraknya paling kecil, tadi kita lihat ada 1,1 sekian ya. Kemudian BE ke C itu juga tidak terlalu jauh ya, jaraknya bisa dilihat di dendrogramnya sekitar 1,4. A dan D juga tidak terlalu jauh rekan-rekan jaraknya, sehingga di sini kita bisa melihat ya hubungan antara masing-masing komponen ini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ya, CBE dan AD itu jaraknya jauh. Rekan-rekan lihat distance-nya itu besar ya antara CBE dengan AD ya. Jadi dari dendrogram ini bisa terlihat rekan-rekan. Nah, dendrogram ini bisa kita gunakan untuk menentukan sebenarnya berapa jumlah klaster yang pas ya. Di sini kita menentukan jumlah klaster maksimal itu adalah jumlah klaster sebelum adanya loncatan jarak. Ya, jadi jumlah klaster maksimal adalah jumlah klaster sebelum adanya loncatan jarak. Jadi dari sini kita mulai dari klaster yang paling kecil ya sampai semua anggota itu menjadi satu klaster besar. Kemudian dari situ kita lihat mana jarak yang paling besar ya, largest jumps-nya itu di mana. Ya, jadi kita tidak perlu mencoba satu persatu ya. Kalau klasternya satu berapa, klasternya dua. Kalau yang script plot tadi kita mulai dari kita setting jumlah klasternya. Tapi kalau yang
model dendrogram ini kita mulai dari masing-masing personal, ya, masing-masing anggota, kemudian dianalisis jaraknya, dan dari situ baru kita memilih mana klaster yang akan kita jadikan klaster finalnya. Nah, di sini kita lihat bahwa klaster finalnya adalah jumlahnya adalah 2. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan seluruh anggota itu jadi satu klaster, ya, maka di dendrogram ini jaraknya besar. Ya, gitu ya rekan-rekan. Jadi ini salah satu cara. Nah, oke. Ada cara lain yang mana kemudian bisa juga digunakan yang disebut sebagai farthest neighbor method. Kalau yang tadi adalah nearest neighbor method, kalau yang ini adalah farthest ya neighbor method atau jarak paling jauh. Ya. Secara umum prinsipnya sama, rekan-rekan. Secara umum prinsipnya sama, hanya saja kalau di farthest neighbor method itu yang dihitung angkanya bukan yang minimum, tapi adalah yang maksimum. Ya. Jadi dari data yang tadi kita dapatkan, pertama memang kita akan memilih klasternya itu dengan minimum ya, jarak minimum. Tapi nanti ketika kita mengukur jarak antar klaster itu yang diambil adalah yang maksimum. Kalau yang tadi kan yang minimum ya. Kita kembali ke slide yang sebelumnya. Kalau rekan-rekan mengingat slide sebelumnya yang kita ambil adalah minimum ya rekan-rekan. Minimum jarak antar klaster. Nah, kalau farthest neighbor method itu yang diukur adalah jarak maksimumnya. Meskipun untuk clusteringnya itu yang diambil adalah jarak terkecilnya. Tetap jarak terkecil. Nah, dari sini kita bisa membuat tabel yang sama, hanya saja angka-angkanya ini adalah angka-angka jarak, nanti kita akan isikan ya, jarak terjauhnya. Nah, untuk yang pertama tentunya kita akan melihat jarak masing-masing anggota ya, Euclidean distance-nya. Di sini kita buat satu klaster dulu, BE, seperti yang sebelumnya. Kemudian BE ini kita ukur jaraknya ke A, C, dan D. Ya, keluar angka di situ 7,159, 2,062, dan 8,5. Ya. Nah, dari sana ya kita bisa membuat tabel yang mirip dengan yang sebelumnya. Ya. Tapi yang kita isikan di sini adalah jarak farthest ya, farthest distance-nya. Meskipun kemudian ketika memilih klaster itu yang dipilih adalah angka yang paling kecil. Ya, dari situ kita bisa melihat ya dari situ ada A dan D ya menjadi klaster yang kedua, dan langkah seterusnya mirip dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, jadi bedanya hanya pada memilih mana jarak yang akan kita masukkan dalam tabel. Kalau yang sebelumnya adalah minimum distance, kalau yang farthest neighbor adalah yang maximum distance ya. Oke, nah yang berikutnya adalah K-means clustering. Ini agak berbeda rekan-rekan ya, karena K-means clustering ini nantinya kita akan mengupdate melakukan updating cluster itu sesuai dengan rata-rata jarak yang ada dalam anggota cluster tadi. Nanti kita jelaskan ya. Nah, yang jadi masalah kelemahannya adalah K-means ini tidak memberikan guidance secara detail bagaimana kemudian kita harus menentukan jumlah klaster di awal. Ya, kalau rekan-rekan nanti lihat di sini menjadi salah satu bidang riset yang cukup hangat ya. Bagaimana kemudian K-means ini bisa optimum dengan cara apa? Dengan cara jumlah klaster itu sudah diketahui sejak awal. Ya, tapi secara umum kalau dari sisi metodologi K-means tidak mensyaratkan ya jumlah klasternya itu spesifik di awal, sehingga yang memilih adalah operatornya atau kita sebagai human operator ya, engineer-nya yang memilih jumlah klasternya ya. Nah, caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah sebenarnya rekan-rekan bisa menggunakan teknik yang dinamakan dimensionality reduction atau pengurangan dimensi ya. Jadi kalau ada data dengan feature atau atribut yang banyak, kita bisa mengurangi atribut tadi atau feature tadi menjadi 3 atau 2 dimensi. Nanti rekan-rekan bisa cek di internet ya, dimensionality reduction atau bagaimana cara mereduksi dimensi dari data, sehingga nanti data itu hanya bisa kita relasikan dengan feature yang paling penting di sana. Salah satu yang terkenal adalah Principal Component Analysis, ya, PCA. Saya tulis di chatbox ya. Principal
komponen analysis. Ini teknik untuk mereduksi fitur ya. Dari sana kita bisa melihat secara visual. Nah, lagi-lagi ini manual ya. Kita melihat secara visual kira-kira nanti jumlah klasternya berapa. Ya, nah, oke, kita tentukan katakanlah kita ingin data ini terbagi menjadi 2 klaster gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan masing-masing membership-nya sehingga menjadi 2 klaster yang itu compact betul ya. Yang pertama, kita menentukan sentral klasternya terlebih dahulu ya. Jadi kita menentukan di mana sih kira-kira pusat klasternya. Untuk yang pertama ini kita bisa ambil posisi acak ya. Jadi rekan-rekan lihat di slide ada X, 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 kemudian ada lingkaran hitam itu ya. Lingkaran hitam itu kita anggap sebagai pseudo centers atau pusat cluster. Dan ini kita tentukan arbitrarily ya, secara acak gitu ya, secara random. Kita tidak memiliki metode apapun ya. Nah, setelah itu ya, slide selanjutnya kita mengassign atau memasukkan masing-masing anggota yang ada di data kita itu ke klaster yang kita inginkan. Kita punya 2 klaster ya, kita sudah tentukan di awal misalkan kita ingin 2 klaster. Nah, dari situ kita hanya ukur jarak yang paling dekat saja. Ya, jadi jarak yang paling dekat kemana? Ke pseudo center-nya. Ya, jadi jarak yang paling dekat. Misal kita inginkan ada 2 klaster, maka kira-kira nanti anggota-anggota yang ada di dekat center yang merah gitu ya, nanti masuk ke klaster yang pertama. Kemudian anggota-anggota lain yang jaraknya secara Euclidean lebih dekat dengan pseudo center yang biru, maka masuk ke biru. Nah, setelah itu apa? Setelah itu diupdate centernya dengan menghitung rata-rata dari seluruh member yang ada. Jadi diupdate ya, update the location of the center ya, sehingga dari sana kemudian posisi centernya berubah. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu assessment dari masing-masing member tadi dilakukan secara ya mirip dengan yang sebelumnya sudah kita jelaskan ya, dengan mengukur jarak yang paling dekat. Ini ada animasi, mudah-mudahan animasinya terlihat. Saya nggak tahu nih di Webex bisa dilihat nggak animasinya rekan-rekan? Bisa ya, Mas? Oke, Muhammad, Mas. Oke, jadi animasinya Anda bisa melihat ya bagaimana kemudian proses assignment dari member tadi ya. Ini dari awal saya ulangi. Ya assign pseudo center of cluster, misalkan kita assign titiknya di mana gitu ya. Kemudian dari sana kita ukur ya jarak masing-masing member ke 2 pseudo center tadi ya, terbagi menjadi 2 ya. Kemudian diupdate ya pseudo centernya, terus begitu update posisi klasternya sampai kemudian tidak ada lagi perubahan pseudo centernya. Ya, sampai tidak ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan berarti klaster itulah yang memang fix ya sebagai ya klaster yang kemudian kita sodorkan sebagai solusi dari data yang kemudian kita dapatkan di awal. Ya, ini K-means clustering prinsipnya seperti itu. Oke, nah kita coba gunakan data yang kita miliki ya untuk ya kita melihat bagaimana cara kerjanya secara mekanis begitu. Ya, contoh kita dengan data yang ada ya, misalkan kita sudah menentukan ini ya klasternya 2 seperti yang tadi. Jadi ini memang jumlah klaster ini ditentukan di awal ya. Nah, dari sini misalkan kita lihat secara arbitrary ya. Contoh kita assign sajalah ya. Masuk ke mana. Nah, dari situ kita tentukan juga secara arbitrary senternya di mana. Ya, caranya bagaimana ya dengan menghitung rata-rata ya, menghitung rata-rata dari anggota yang ada di sini. Misal klaster yang pertama ya average pseudo centernya dari mana? Ya dari hasil X1 misalkan ini ya. Ditambahkan saja kemudian dibagi begitu ya, di average ya 3,67 ya. Ini ya. Jadi posisinya C1 adalah 3,67 dan X2-nya 3,67. Begitu juga dengan klaster yang kedua ya. Jadi average-nya mirip dengan cara yang pertama. Kita definisikan ya klasternya, kemudian dari situ dihitung rata-ratanya dan dari sana ketemu sentroidnya. Ya.
Nah, cluster centroid inilah yang kemudian menjadi pseudo center. Kemudian nanti masing-masing anggota itu akan kita update berdasarkan jarak masing-masing anggota ke pseudo centernya. Ya. Nah, ini cara menghitungnya ya. Jadi masing-masing member ya, misalkan A gitu ya, kita hitung ke jarak centroid 1 dan centroid 2 ya. Centroid 1 ABD ini ya. Distance A ke ABD, kemudian distance A ke CE ya. CE itu maksudnya centroid yang kedua. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita update. Oke, di sini A ke C1 jaraknya kecil, betul ya. Berarti ini tidak akan ada perubahan ya. Tapi kita lihat nanti membership yang lain ya. Apakah ada perubahan atau tidak, nanti kita lihat berdasarkan jaraknya. Ya, contohnya di sini membership B ya. Member B kita hitung ke masing-masing centroid ya. B ke ABD jaraknya 4,641, ini ke centroid 1. Kemudian B ke CE ke centroid 2 jaraknya 0,75. Sehingga dari sini kita mengupdate, oh ternyata B ini masuk ke cluster yang C2 sebenarnya, bukan yang C1 ya. Nah, dari sini kemudian kita bentuk cluster yang baru ya, dengan anggota cluster pertama adalah DA, cluster yang kedua adalah DCE. Dari sana kita bisa menghitung centroidnya. Ya, centroidnya dihitung, centroid yang baru. Ya, seperti yang tadi kita lihat average-nya 2 ditambah 1 bagi 2, 1,5 ya. Kemudian 4 ditambah 5 bagi 2, 4,5. Ya, ini C1. Kemudian C yang kedua, average-nya adalah 8,5 dan 2. Kemudian lakukan perhitungan yang mirip dengan yang tadi sudah kita lakukan ya. Jadi rekan-rekan nanti lakukan perhitungan antara masing-masing member ke centroidnya. Dari situ ketika ada perubahan ya, maka buat cluster baru, hitung centroid baru. Kalau tidak ada perubahan, maka itulah cluster yang fix. Ya. Ini mekanisnya rekan-rekan ya. Nah, bagaimana kita menggunakan clustering ini untuk klasifikasi ya. Kalau klasternya sudah ada, maka ketika kita mendapatkan data baru ya, kita tinggal hitung saja data baru itu nanti masuk ke centroid atau lebih dekat ke centroid yang mana ya. Misalkan tadi ada 2 centroid C1 dan C2, kalau ada data baru kita hitung saja jarak Euclidean-nya, nanti dia masuk ke centroid yang pertama atau masuk ke centroid yang kedua atau masuk ke cluster yang pertama ya, cluster 1 atau masuk cluster yang kedua. Ya, ini menggunakan clustering sebagai classifier ya. Maka nanti rekan-rekan bisa juga ketika nanti clusternya sudah terbentuk ya, cluster inilah yang kemudian nanti kita labeli atau kemudian kita gunakan untuk melakukan klasifikasi. Oke rekan-rekan, itu kira-kira teknik clustering. Nah, yang kedua saya akan mencoba masuk ke association rules. Bisa dilihat ya slide-nya. Mudah-mudahan tidak terputus. Association rules. Oke. Kasusnya masih mirip dengan yang pertama ya. Jadi kita akan melihat supermarket problem di sini ya. Kalau tadi adalah DVD, kita sekarang melihat supermarket problem ya. Contoh misalkan kita masuk ke department store ya, kita shopping makanan di situ ya, biasanya di bagian bawah ya, department store atau mall itu ada lokasi yang mana kemudian lokasi itu menjual makanan-makanan ya. Nah, biasanya ketika kita berbelanja itu kita punya list apa yang ingin kita beli ya, apa yang ingin kita beli. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami kecenderungan masing-masing orang, itu kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cara apa? Dengan cara meletakkan barang-barang yang banyak dibeli bersamaan itu dalam lokasi yang tidak terlalu jauh. Ya. Jadi hal yang kemudian ingin diketahui oleh department store atau toko biasanya adalah bagaimana kita bisa mengetahui ya barang mana yang dibeli bersamaan ya. Kalau ada X dan Y ya, contoh ya yang bisa dilakukan oleh salah satu oleh toko ya, department store adalah misalkan meletakkan barang tersebut dalam satu lemari yang sama atau dalam line yang sama. Atau bisa juga nanti kita membandel promotional discounts gitu ya. Jadi kalau orang beli X dan Y bersamaan maka ada diskonnya. Ya.
Atau keunggulan yang lain adalah sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa orang yang membeli X itu bisa kita tawari dengan produk Y, atau orang yang membeli produk Y bisa kita tawari dengan produk X. Ya, ini yang sangat-sangat menguntungkan dipakai untuk bisnis ya, terutama di department store atau e-commerce tadi sudah kita sampaikan di awal begitu. Nah, cara yang pertama adalah eh, di association rules ini nanti akan ada beberapa matriks ya. Yang pertama kita mengukur matriks yang kita namakan sebagai support. Ya. Contohnya begini, kita misalkan punya data transaksi, ya rekan-rekan bisa melihat di bagian kiri, ya ada tabel transaksi dari customer ya rekan-rekan ya, bisa dilihat ya. Transaksi 1, 2, 3, 4, sampai 8. Itu berarti ada 8 kali transaksi. Contoh ya, masing-masing transaksi itu untuk masing-masing customer ya. Jadi customer yang pertama membeli apel, bir, ya beras misalkan ya, dan daging misalkan. Kemudian transaksi yang kedua apel, bir, beras, dan seterusnya ya. Ada 8 transaksi di sana ya, masing-masing customer itu satu transaksi. Nah, metrik yang pertama yang bisa kita gunakan adalah support. Support ini mengukur seberapa populer sebuah item. Ya, sebuah item itu seberapa populer sih dibandingkan dengan seluruh transaksi yang ada. Contoh, rekan-rekan ingin menghitung ya support of Apple. Di situ ada 4 transaksi yang mengandung apel di sana. Transaksi 1 sampai 4 ya. Berarti supportnya adalah 4/8. Jadi 4 dari 8 transaksi. Artinya apa? 50%. Nah, support ini juga bisa mengandung multiple item rekan-rekan. Ya, misalkan rekan-rekan ingin menghitung support dari apel, bir ya, dan juga beras, rice ya. Di sini kita melihat apel, bir, dan beras itu hanya ditemukan di transaksi pertama dan transaksi yang kedua. Ya, sehingga di situ 2/8 atau 1/4 ya, 25%. Ya. Nah, nantinya ini bisa kita gunakan. Contohnya nanti kalau ada transaksi-transaksi yang memang dari situ secara umum memberikan profit yang besar, maka support ini bisa kita buat sebagai angka batas tertentu ya, angka batas tertentu ya. Jadi untuk menentukan threshold di sana. Ya, ini metrik yang pertama ya. Jadi metrik yang pertama adalah kita menggunakan support ya. Metrik yang pertama adalah support. Kemudian metrik yang kedua adalah confidence. Ya, confidence itu apa sih? Confidence itu adalah cara untuk mengukur ya, seberapa besar kecenderungan sebuah item itu dibeli ketika item yang lain dibeli. Ya, saya ulangi ya. Jadi confidence adalah seberapa besar kecenderungan sebuah item itu dibeli ketika item yang lain itu dibeli. Contoh ya, seberapa besar kecenderungan item Y itu dibeli ketika X itu dibeli. Ini namanya confidence. Bagaimana cara mengukurnya? Rumusnya ada di bagian kiri di bawah tabel. Ya, confidence apel terhadap bir itu bisa dihitung dengan support apel bir dibagi dengan support apel. Ya. Support apel bir di sini Anda bisa lihat ya, hanya apel dan bir itu ditemukan di transaksi 1, 2, dan 3. Rekan-rekan lihat di tabelnya transaksi 1, 2, dan 3 mengandung apel dan bir. Ya, sehingga nilai supportnya adalah 3/8. Kenapa? Ada 3 dari 8 transaksi ya rekan-rekan. Kemudian support Apple itu 4/8 tadi sudah kita hitung. Sehingga nilai confidence-nya adalah 3/4. Ya, nilai confidence-nya adalah 3/4. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan seberapa populer sebuah item. Ya. Kalau itemnya itu populer sekali, misalkan bir di sini ya, itu muncul hampir di seluruh transaksi, maka bisa jadi nanti nilai confidence ini tidak menunjukkan bahwa X itu memang dibeli bersamaan dengan Y. Kenapa? Karena Y ini banyak dibeli oleh orang lain, sehingga kalau orang beli X itu memang ada kecenderungan Y-nya pasti terbeli ya. Kenapa? Y sangat populer gitu ya, sehingga tidak ada angka resmi yang menunjukkan bahwa X itu memang dibeli karena orang memang membutuhkan X dan Y gitu ya. Paham ya? Jadi confidence di sini kelemahannya adalah ketika Y-nya itu terlalu
sering dibeli, maka bisa jadi ya orang pasti akan mendapatkan Y meskipun yang dibeli misalkan apel atau susu dan seterusnya. Kenapa? Karena ya memang semua orang suka barang Y tadi gitu ya. Sehingga kan confidence ini bukan satu-satunya measure atau bukan satu-satunya matrix ya untuk mengukur kecenderungan satu produk terhadap produk yang lain. Nah, inilah yang kemudian memunculkan matriks yang ketiga yang kita sebut sebagai lift ya. Cara menghitungnya bagaimana? Rekan-rekan bisa melihat di bagian kiri bawah, di situ ada lift apple towards B ya, lift apple ke B. Cara menghitungnya adalah support apple dan bir dibagi dengan support apple dikali support bir ya, support apple dan bir dibagi support apple dikali support bir. Perhitungannya adalah support apple bir 3/8 ya. Kemudian masing-masing support apple dan bir kita hitung tadi ada 4/8 kali 6/8 ya. Nah, dari situ kita bisa tahu angka lift-nya itu berapa. Nah, ternyata setelah kita hitung lift-nya itu nilainya 1. Nah, di sini kita punya guidance rekan-rekan ya. Kalau angka lift-nya itu hanya 1 atau fix lift-nya adalah 1, maka sebenarnya antara apel dan bir ini nggak ada asosiasinya sama sekali rekan-rekan. Jadi nggak ada pengaruhnya. Orang mau beli apel dan bir itu tidak ada kecenderungan bahwa apel itu dibeli bersama bir. Ya. Bisa dilihat ya lift ya. Jadi angkanya 1 di situ. Maka tidak ada kecenderungan bahwa ketika orang membeli apel itu akan cenderung membeli bir. Ya. Nah, bagaimana dengan angka yang lain? Ketika angkanya lebih besar dari 1, maka disitulah kita bisa membuat sebuah judgement bahwa ada kecenderungan ketika orang membeli X, maka akan membeli Y. Ya. Tapi kalau angkanya kurang dari 1, kebalikannya. Ya, kalau angkanya kurang dari 1, maka Y itu sepertinya tidak akan dibeli ketika X itu dibeli. Ya, rekan-rekan. Jadi di sini lift ini menjadi ukuran kita. Kalau liftnya itu 1, berarti tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau lebih besar dari 1, maka ada kecenderungan ya bahwa X itu dibeli, Y pasti dibeli, ya. Tapi kalau kurang dari 1, maka yang terjadi sebaliknya. Kalau X itu dibeli, maka orang tidak akan membeli Y. Ya, jadi kebalikannya. Ya. Nah, dari sana kemudian kita bisa membuat grafiknya. Ini contoh saja, ya. Contoh saja, misalkan nanti rekan-rekan punya data, ya, items, berbagai macam item. Di situ kita bisa mengukur angka-angka tadi, ya, support, misalkan, ya. Dan kemudian lift-nya itu seperti apa. Ya, di sini lihat rekan-rekan bisa melihat, misalkan contoh saja di sini transaksi yang populer adalah yang nomor 1 itu ya, sebuah buah ya, tit fruit dengan tropical fruit ya, supportnya besar ya. Kemudian contoh yang lain misalkan kecenderungan satu barang yang dibeli dan barang yang lain dibeli, misalkan yang nomor 3 ya, antara yogurt dengan meat spreads gitu ya. Jadi itu nilai lift-nya tinggi ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kemudian kita bisa memetakan hubungan antara item tadi dan kita bisa tahu apa yang kemudian cenderung dibeli satu orang dan bersamaan dengan item yang lain ya. Nah, rekan-rekan dari sini tadi kita bisa mengukur ya. Rekan-rekan perlu mendapatkan angka-angka yang utuh ya. Jadi kalau rekan-rekan mengukur transaksi ya, rekan-rekan bisa melihat ya bahwa bir ke soda itu nilai confidence-nya tinggi ya. Tapi memang karena dua hal ini muncul di transaksi cukup banyak ya, 10% dan 20%, sehingga tidak mengherankan bahwa nilai confidence-nya itu cukup tinggi. Meskipun demikian kita lihat ya nilai lift-nya cuma 1, berarti tidak ada hubungannya. Nah, sebaliknya ya kita bisa melihat misalkan ini yang nilai lift-nya cukup tinggi ya, bir dengan milk kosmetik, misalkan sampo dan seterusnya untuk laki-laki ya, sampo laki-laki, kemudian ya seluruh kosmetik atau item-item yang kemudian banyak digunakan oleh laki-laki, di situ ternyata nilai lift-nya tinggi ya, 2,6.
meskipun supportnya dan confidence-nya kecil, ini sangat mungkin, ya. Mungkin tidak banyak orang yang membeli bir dan milk kosmetik, tapi kalau nilai lift-nya tinggi, maka ada kecenderungan ketika orang membeli bir, maka dia juga membeli milk kosmetik. Seperti itu cara menggunakannya. Nah, sebagai tambahan yang lain, di association rules ini ada yang disebut sebagai a priori algorithm. Ya, a priori algorithm itu adalah untuk mempersingkat perhitungan lift support tadi ya. Jadi caranya bagaimana sih? Caranya adalah jika ada item yang itu tidak terlalu banyak dibeli atau infrequent, maka kita tidak bisa saja kita tidak mempertimbangkan itu, ya. Bisa saja kita tidak mempertimbangkan itu untuk bisnis kita, ya. Jadi yang dipertimbangkan hanya yang populer saja, ya. Contohnya di sini ada animasi rekan-rekan, kita ingin menghilangkan apel, ya. Kenapa? Apel itu ternyata tidak terlalu banyak dibeli, sehingga apa? Sehingga mungkin kita tidak membutuhkan apel, yang mana ketika kita include-kan transaksi dengan apel, itu kita harus menghitung seluruh transaksi tadi, yang mana kemudian itu akan menaikkan komputasinya, begitu, menaikkan beban komputasi dari algoritma kita, ya. Berhubung kita hanya ingin melihat transaksi mana yang menguntungkan, maka kita bisa saja menghilangkan apel tadi, ya. Anda bisa melihat di situ kalau kita bisa mengurangi transaksi yang tidak terlalu populer, apelnya kita hilangkan, maka kita bisa meringankan beban komputasinya. Di sini pun kemudian kita bisa menggunakan ini untuk menghitung nantinya untuk menghitung confidence atau lift ya, yang mana kemudian di sana proses komputasinya jadi lebih ringan begitu. Oke, rekan-rekan, ini sedikit penjelasan. Nah, association rule ini juga tadi ya sudah kita sampaikan bahwa ada kelemahannya. Yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan, memang kita harus menghitung satu persatu asosiasinya. Kenapa? Karena semakin banyak transaksinya, semakin banyak itemnya, maka kita harus menghitung hubungan support ya antara satu item dengan seluruh transaksi, misalkan kemudian antara satu item dengan item yang lain, yang mana kemudian ini membutuhkan proses yang cukup lama ya. Meskipun tadi ada a priori algorithm di mana kemudian kita hanya menghitung transaksi yang memang sering terjadi ya. Oke, yang kedua adalah ada kemungkinan fake association ya. Fake association ini sangat mungkin muncul ya kalau inventory kita semakin besar ya. Semakin besar sehingga bisa jadi ada kemungkinan nanti sepertinya besar nilai asosiasinya baik, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, tentunya kita harus melihat support threshold-nya ya. Kalau kemudian support threshold-nya terlalu rendah, maka bisa jadi nanti akan menaikkan fake association tadi. Sehingga kita memang harus melihat support threshold ini secara empirical ya, secara percobaan begitu, trial and error. Saya kira itu rekan-rekan sedikit materi hari ini. Masih ada waktu, saya persilahkan rekan-rekan yang ada di sini untuk tanya jawab, atau silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tidak harus materi yang saya sampaikan hari ini ya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa saja bertanya untuk hal-hal yang kemarin rekan-rekan tidak pahami di Elok begitu. Silahkan saya buka pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin terkait dengan tugas. Oh ya, sekedar mengingatkan Mas Muhammad Iqbal Bintang Syah. Masih mungkin bisa dengan suara, Mas. Kalau agak susah untuk, bentar, saya coba. Bisa di-unmute, unmute. Sudah saya unmute, Mas. Silakan, Mas. Permisi Pak, terkait tugas sih ya, saya masih belum paham banget sih ini. Jadi outputnya tuh apa aja sih, terus nanti yang kita tampilin
bentuk aplikasinya kayak gimana, apakah dia command line kayak gitu, terus nanti yang ditampilin tuh apa gitu. Kasih Pak. Oke, baik, terkait dengan tugas ya rekan-rekan, tentunya, kemarin, rekan-rekan kan, diminta untuk membuat, sebuah, sistem ya, yang mana kemudian sistem itu ada input-nya, ada prosesnya dan ada output-nya, ya. Output-nya apa? Output-nya yang pertama adalah rekan-rekan menentukan dulu, rekan-rekan mau melakukan task apa di situ. Kalau task-nya klasifikasi, maka output-nya adalah mana item yang terklasifikasi dengan benar dan mana item yang terklasifikasi dengan salah. Jadi akurasi ya rekan-rekan. Jadi nanti bisa ditentukan saja metriknya. Sebenarnya kalau di dalam machine learning itu kan banyak metrik ya, tapi yang paling sering digunakan kan akurasi. Ya akurasi itu secara gampang adalah berapa item yang terklasifikasi benar dibandingkan seluruh item. Misal rekan-rekan punya 100 item, ya diklasifikasikan menjadi kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Maka outputnya nanti bisa saja akurasinya berapa. Misalkan akurasinya 90%, maka rekan-rekan bisa tahu bahwa dari 100 item tadi yang terklasifikasikan dengan benar masuk ke kelas 1 dan kelas 2 itu 90 dari 100. Sangat tergantung dari tasknya, apa task yang rekan-rekan akan lakukan. Ya. Kalau tasknya adalah clustering misal nanti ya, clustering, maka rekan-rekan bisa saja nanti menunjukkan cluster akhirnya seperti apa. Dan kalau rekan-rekan bisa mengukur tadi misalkan bagaimana menentukan jumlah clusternya dan seterusnya dengan dendrogram, maka itu akan kuantitatif akan bagus juga gitu ya. Atau misalkan nanti rekan-rekan case-nya adalah regresi. Nah, kalau regresi pun juga sama. Ya, kira-kira nanti apa dari data yang kemudian ada itu berapa data-data yang apa diprediksi dengan baik atau nilai errornya kecil dan berapa yang nilai errornya besar. Atau mungkin nanti rekan-rekan bisa menghitung juga average errornya. Jadi sangat tergantung dari tasnya, Mas. Ya. Kan kemarin Mbak Nani sudah menunjukkan apa inputnya kira-kira apa dan tasnya apa. Kemudian outputnya nanti menyesuaikan dengan tasnya. Mungkin Mbak Nani bisa memberikan tambahan terkait ini. Saya coba unmute. Ada Mbak Nani nggak di sini? Ada ya. Mbak Nani mungkin monggo silahkan Mbak Nani audionya bisa keluar nggak ini Mbak Nani? Sudah saya unmute. Ya. Suaranya terdengar tapi agak kurang jelas. Mungkin bisa ditulis Mbak di chat box-nya. Kira-kira outputnya apa gitu. Ini agak kurang jelas sih suaranya. Ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Oh ya, nanti ada kuis akhir ya rekan-rekan. Jadi nanti ada kuis yang itu merangkum seluruh materi. Nanti saya dan Pak Ayo yang akan membuat. Jadi untuk kelas A dan kelas B nanti kuisnya sama. Nanti minggu depan akan kita launching di Elok ya. Jadi kuisnya nanti bagaimana cara mengerjakannya dan seterusnya nanti akan kami beritahu ya. Tapi insya Allah minggu depan karena harus berakhir ya 15 Mei, maka kuis yang untuk seluruh materi itu nanti perlu kita sampaikan juga. Dan nanti ada durasi pengerjaannya untuk yang kuis akhir ini. Kalau yang sebelumnya di kuis-kuis materi yang ada kan tidak ada durasinya. Rekan-rekan boleh mengerjakan itu dengan durasi berapapun, tapi yang penting 15 Mei kan submitted begitu ya. Nah untuk kuis yang akhir ini nanti ada durasinya. Ya, kalau nggak salah kemarin ada 20 pertanyaan multiple choice rekan-rekan. Ini untuk merangkum seluruh materi yang sudah kita sampaikan. Nah itu dari Mbak Nani sudah ada respon ya. Ya, seluruh materi setelah UTS, Mas Lukman. Seluruh materi setelah UTS ya. Jadi hanya materi yang kami ajarkan setelah UTS. Karena ini kan sifatnya evaluasinya kan parsial ya. Kita ada nanti evaluasi dari kuis akhir, kemudian kuis per pertemuan. Nanti rekan-rekan cek di Elok ya. Untuk yang kuis probabilistik, sepertinya besok Kamis bisa diakses. Ya, nanti rekan-rekan cek lagi di Elok. Sudah saya buat sebenarnya kuisnya, tapi saya set
supaya rekan-rekan sempat melihat videonya dulu, baru kemudian nanti lihat kuisnya. Nah, untuk yang clustering nanti saya akan update setelah itu ya. Jadi clustering ini sebenarnya materi terakhir. Clustering dan association rule ini materi terakhir. Nanti kuisnya akan saya umumkan. Nah, kemudian untuk kuis yang keseluruhan yang 20 multiple choice itu nanti minggu depan kita launching juga begitu. Nanti waktunya saya menyesuaikan dengan Pak Ayo saja. Ya. Yang ada durasinya itu yang kuis terakhir ya rekan-rekan ya, yang merangkum seluruh seluruh materi itu nanti ada durasinya. Jadi saya tidak tahu nanti Pak Ayo akan men-set 30 menit kah atau 45 menit, tapi kalau yang untuk kuis per pertemuan itu pada prinsipnya durasinya tidak ada, tapi 15 Mei harus sudah disubmit. Begitu rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Oke, modelnya overfitting atau tidak ketika menggunakan data tes agak susah ya Mas. Kalau tidak diuji susah Mas. Tetap bagaimanapun overfitting itu tetap harus diuji ya. Nah, makanya kemudian data itu harus dipisah ya Mas. Misalkan Anda punya 100 data begitu, maka 75% bisa aja nanti untuk training, 25%-nya untuk testing. Ya. Kalau generalisasinya buruk, ya, yang 25% itu tidak mencapai akurasi tinggi, tapi yang data tes trainingnya tinggi, akurasinya misalkan sampai 96%, 97%, ya, maka itu bisa jadi itu overfitting. Ya. Jadi Mas Muhammad Rizky, jadi memang tetap harus pakai data tes Mas. Agak susah kalau tidak ada data tesnya. Kenapa? Karena tujuan dari machine learning adalah melakukan generalisasi. Ya, jadi dari model yang Anda dapatkan itu Anda bisa melakukan generalisasi atau bisa memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kalau yang sudah pernah dilihat itu tidak ada gunanya. Kenapa? Dia sudah pernah melihat datanya, data trainingnya sudah pernah dilihat oleh mesinnya, sehingga kalau akurasinya tinggi wajar. Ya seperti Anda ujian kuliah lah. Kalau soalnya sama dengan soal latihan kan tidak menunjukkan kemampuan Anda yang sesungguhnya kan. Sehingga seharusnya kalau kita mau tahu apakah seseorang itu belajar atau enggak, ngerti atau enggak, itu soal ujiannya, itu harusnya yang belum pernah keluar di soal latihan. Idealnya seperti itu. Itu ya, Mas Rizky. Kemudian ini Mbak ya, Mbak atau Mas nih? Oke, sebentar, saya kembali ke Mas Rizky ya. Tolak ukur overfitting akurasinya berapakah? Eh, Tidak ada tolak ukur sebenarnya. Kalau yang penting dilihat akurasi antara data testing dengan data trainingnya, Mas. Jadi yang sebenarnya yang paling penting dilihat adalah bagaimana model itu bisa mengeneralisasi data pada saat diuji dengan data testing. Bukan data training ya, data testing. Kalau data akurasi di atas 80% ya dengan data testing itu sudah bagus sebenarnya. Ini secara umum ya, secara umum 80% ke atas itu sudah cukup baik lah. Tapi dengan data testing loh ya, bukan dengan data training. Bentar ya Mas Rizky mudah-mudahan menjawab ya. Ini saya coba jawab Mbak, mudah-mudahan benar nih Mbak Hansa ya. Apakah untuk membuat videonya setiap individu harus terlihat tatap muka atau boleh dengan suara saja? Boleh dengan suara, tapi mohon nanti diinfokan. Ini siapa namanya gitu ya, yang mempresentasikan saat ini. Ya, jadi silakan dengan suara saja boleh. Ya, tapi mohon diinfokan ini siapa yang presentasi gitu ya, sehingga saya tahu bahwa seluruh member itu presentasi. Begitu ya, Mbak. Untuk tugas ini bagaimana datasetnya kita split sendiri, boleh di split sendiri ya. Mas Iqbal silakan nanti data saya kira data nanti Anda bisa men-split sebagian untuk training dan sebagian untuk testing ya. Nanti bisa aja dengan split 7525 ya, saya tulis di chatbox 7525 atau dengan k-fold cross validation nanti boleh lah. K-fold cross validation. Tapi biasanya K-fold cross validation ini hanya untuk memilih model mana yang baik. Kemudian setelah itu model itu diujikan dengan data yang 25%. Jadi gini Mas, 75% Anda ujikan dengan K-fold. Setelah modelnya terpilih, diuji dengan 25% data. Ya. Untuk persentasenya bisa 75-25, bisa 80-20 ya rekan-rekan ya. Tidak ada ketentuan pasti sebenarnya.
bagaimana kita men-splitting data itu. Ya, Anda bisa split 75-25 atau 80-20 ya. Biasanya yang banyak terjadi adalah kita men-split misalnya 80-20 ya. 80-20 ini dites dengan K-fold cross validation untuk memilih berbagai macam opsi model yang kita pakai ya. Nah, setelah itu kemudian itu diuji dengan yang 20%. Itu yang sering terjadi seperti itu. Ya, tapi mungkin nanti ada cara lain silahkan ya. Saya tidak membatasi metode pengujiannya. Hanya nanti rekan-rekan perlu menjelaskan di video itu bagaimana cara menguji modelnya. Itu ya, rekan-rekan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Masih ada waktu, kalau tidak ada nanti kita akhiri ya berarti. Ini ada berapa peserta ini hari ini yang gabung ya? Saya belum tahu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira kalau sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri ya kuliahnya. Ada 40 ya. Oke. Berarti ada beberapa yang tidak bisa bergabung, saya kira. Oke, nanti saya coba upload videonya, rekan-rekan. Video akan saya coba upload. Hanya mungkin nanti agak terlambat karena ini harus di-generate oleh Webex ya. Video akan nanti akan saya share di Facebook. Mudah-mudahan nanti bisa saya generate. Ini recordingnya jalan terus meskipun tadi sempat terputus ya. Nanti akan saya share di YouTube ya. Slide-nya pun nanti akan saya share insya Allah. Hari ini slide naik, untuk videonya saya tidak janji hari ini bisa saya upload karena biasanya kita harus nunggu dulu sampai Webex menyediakan linknya. Jadi nanti saya upload di YouTube. Gitu ya, Mbak Victoria Trinita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini berarti materi terakhir ya. Saya sampaikan. Untuk materi sebelumnya, silahkan rekan-rekan nanti lihat di Elok. Untuk materi terakhir adalah unsupervised learning ini. Dan untuk tugas, nanti silahkan kalau masih kurang jelas bisa tanya ke Mbak Nani, saya kira. Untuk pengumpulan atau untuk teknis presentasi dan seterusnya, nanti silahkan langsung saja ke Mbak Nani, karena Mbak Nani yang akan menghandle markingnya untuk tugas dan juga mengorganisasi pengumpulannya. Nanti silahkan langsung ya dikonsultasikan dengan beliau, Mbak Nani, begitu. Saya akhiri. Selamat siang, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.